Oke, kita mulai saja ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini untuk pertemuan ke-9 ya, setelah kemarin UTS Minggu Tenang. Nah, kita masuk ke pertemuan 9. Nah, di sini nanti kita akan bicara tentang laptop dan portable device ya. Jadi di materi yang sudah saya bagikan kemarin itu juga ada simulator untuk ini perakitan komputer ya, perakitan terutama merakit laptop ya, bongkar laptop gitu ya, walaupun secara virtual tapi setidaknya mungkin sedikit memberi gambaran ya, isinya di laptop itu seperti apa gitu ya. Tapi ya kalau benar-benar mempraktekkan itu ini tiap-tiap laptop itu akan beda-beda ya isinya. Jadi kita bongkar pun juga, buka isi komputer pun juga akan berbeda ya, cara bukanya itu akan berbeda sekali. Jadi yang paling mudah ya ini lihat YouTube ya. Nah, yang paling mudah lihat YouTube. Jadi kalau pas ada ada suatu pekerjaan atau bentar, ini sambil saya ngopi ini ya, ngopi linknya untuk YouTube. Ternyata masuk juga ya, padahal ini tadi share-nya bukan share screen saya. Oke, sambil link absensinya. Oke, udah ya. Jadi itu gambarannya itu. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah ini komponen dari laptop ya. Tujuan, karakteristiknya di laptop itu seperti apa. Kemudian nanti ada bagaimana cara mengkonfigurasi ya di laptop, menginstal perangkat keras ya, di laptop. Nah, karena memang kebanyakan laptop itu beda ya dengan PC gitu ya. Kalau laptop itu mungkin kita nambah perangkat keras itu sangat jarang gitu ya, kecuali nambah ini install printer. Jadi install printer ataupun install perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan nambah hardware itu jarang sekali di laptop terjadi. Tapi kalau zaman dulu ya mungkin bisa nambah PCMCI ya, nambah nambah kartu-kartu jaringan yang lain ya gitu. Kemudian nanti teknik perawatannya ya, Oke. Jadi di laptop ini memang banyak ya peranannya. Ini kalau kita lihat ya,
kita lihat mungkin ada yang dia jadi sudah difokuskan ya, sudah difokuskan kalau laptop itu untuk buat pekerjaan ya. Bahkan sekarang itu apa namanya, teknisi kendaraan mobil atau kendaraan itu sekarang sudah menggunakan perangkat komputer ya. Ya walaupun wujudnya bukan lagi komputer, tapi sebetulnya di dalamnya itu cara kerjanya sudah mirip seperti kalau kita di ini apa namanya, menggunakan komputer gitu ya. Jadi penggunaannya sudah, jadi sudah didesain, sudah posisinya sudah apa namanya, siap digunakan gitu ya. Nah, sama seperti yang dipakai di misalkan di kesehatan itu ada komputer yang biasanya dipakai untuk apa, USG ya, untuk CT scan, untuk apa, untuk hal-hal yang lain itu sudah dipastikan ya. Dan komputer laptop ini di sini sifatnya sebetulnya mobile ya. Jadi mobile, kita tidak apa namanya, bukan dipakai untuk istilahnya desktop, itu bukan ya, jarang. Jadi biasanya apa namanya, biasanya kalau sekarang itu kan orang kerja gitu pakai laptop, ya sudah, begitu di tempat duduk buka laptop, cari sinyal apa namanya, wifi ya, kemudian setelah itu pasang power ya, adaptornya langsung tancap gitu ya. Walaupun itu kondisinya baterainya sudah penuh ya. Nah itu sebetulnya yang salah juga ya. Jadi kurang tepat, karena itu akan apa namanya, mempengaruhi ya usia dari baterainya. Jadi baterai laptopnya itu akan tidak tahan lama gitu ya, kalau menggunakan model yang seperti itu. Oke. Nah, konfigurasi di sini ya, di laptop itu macam-macam ya di sini. Tapi di sini contoh untuk komponen laptop, tapi ini gambar yang ada di sini adalah gambar untuk ini docking-nya ya, eksternal docking-nya. Jadi docking-nya itu apa namanya, untuk naruh ya, untuk naruh dari tempatnya ya, dari tempat. Itu kemudian juga panel-panel ini ya, panel-panel input LED ataupun layar sentuh ya, keyboard ya, itu juga berbeda ya. Jadi mungkin ada yang keyboardnya mode berapa, mikrofonnya ada yang di bawah, ada yang di atas dekat apa namanya, dekat kamera ya gitu. Jadi
beda-beda ya. Kemudian kalau komponen internal kurang lebihnya sama ya, memori menggunakan SODIMM ya, kemudian kapasitasnya yang beda tentunya, kemudian CPU itu beda speknya ya, kemudian media penyimpanan mungkin ada yang menggunakan HDD, ada yang menggunakan SSD, ada yang menggunakan NVMe ya, atau M2. Nah, itu. Jadi kalau sekarang beda-beda ya. Memori juga mungkin beda ya, di beberapa laptop itu ada yang memorinya itu onboard ya. Jadi mau nambah nggak bisa gitu. Saya pernah itu ngupgrade, dapat upgradean laptop ya, itu banyak gitu. Begitu saya buka, salah satunya ada yang laptop yang simple ya isinya, jadi di situ memorinya tidak kelihatan, bukan berupa kartu tapi sudah tertanam di motherboardnya. Kemudian tombol-tombol khusus ya, tombol-tombol khusus ini juga untuk pengaturan opsional ya, ini di sini. Ini di keyboard itu ada, bisa ini di atas itu. Kemudian indikator lampu. Nah, tapi sekarang di beberapa laptop, kayak ini laptop saya ini tidak ada indikator lampunya ya. Jadi indikator lampu power, lampu hard disk itu ada di samping, posisinya di samping, jadi tidak kelihatan. Kemudian indikator WiFi, indikator Bluetooth itu tidak kelihatan, bukan berupa lampu sekarang, tapi sudah berupa indikator di sini. Jadi kalau saya jalankan Bluetooth, nanti di sini akan muncul Bluetoothnya. Ya. Kemudian kalau misalkan ini kalau caps lock ini masih ada lampunya ya di keyboardnya. Ya, gitu. Caps lock. Ya. Kemudian kalau WiFi ya di sini ada simbol WiFi-nya. Ya, gitu. Yang ada hanya ini penyetelan cahaya ya, penyetelan cahaya, kemudian volume ya, mute ya, kemudian tombol next, tombol back ya, itu. Nah, ini kalau yang ini adalah docking ya, docking di ini salah satu contoh ya penggunaan laptop di lapangan. Kemudian komponen yang lain adalah layar ya, layarnya. Jadi layarnya ada yang menggunakan LCD, LED ya. Kalau OLED ini hanya dipakai untuk kamera digital ya, seluler, yaitu menggunakan OLED. Nah, di sini ada dua jenis ya, LCD-nya ada yang TN dan IPS ya, itu. Jadi sama-sama menawarkan kecerahan yang tinggi ya, gitu. Yang TN jadi menggunakan, tapi dayanya lebih sedikit ya dari IPS. Kalau yang IPS itu warnanya jauh lebih bagus ya, dan sudut pandangnya juga lebih bagus ya dibandingkan dengan TN. Gitu. Nah, taunya dari mana? Ya speknya komputer itu kita bisa lihat. Oh ini, atau mungkin tanya sama penjualnya, ini monitornya pakai apa? Biasanya ya menyebutkan, oh ini pakai LCD, oh ini pakai LED. Nah, gitu aja. Tapi tidak secara spesifik dia menyebutkan, oh ini TN, oh ini IPS. Tapi kalau kita lihat di spek detail, misalkan kita lihat di manufakturnya, di webnya resminya, itu seri ini tuh menggunakan apa? Bahkan serinya itu sebetulnya mengandung arti. Oh, kalau seri ini dia menggunakan TN, seri ini menggunakan IPS. Jadi harus jeli ya kayak gitu. Jadi jangan sampai beli loh. Oh ini kok katanya LCD tapi kok LED, atau mungkin saya katanya LED tapi kok ini LCD. Kemudian kalau yang LCD di sini dia ada ini ya, inverternya di belakangnya.
Kalau LED ini lampu latar baris LED, lampu di belakangnya. Biasanya kalau layarnya blank gitu, apa mati hitam separuh kayak gitu, itu berarti inverternya yang di belakang itu mati. Nah, ini koneksi internetnya sini mati. Ini masih aman. Nah, ini internetnya putus ini di sini. Ini di sini kalau jam-jam segini masih putus. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau YouTube-nya putus, nanti saya unggah manual. Ini putus, ini internetnya putus ya. Tapi zoom-nya masih jalan ya. Zoom-nya masih jalan ini. Tapi koneksi internetnya putus ini. Nah, putus kan. Nah, jadi ini putus tapi ini rekamannya masih jalan. Oke, kita tunggu sebentar. Internetnya putus. Biasanya kalau putus kayak gini tuh ada serangan ada serangan apa namanya, kalau di dunia jaringan itu ya, itu ada serangan namanya serangan DDoS. Nah, putus Pak. Bentar. Internetnya putus. Biasa. Enggak, biasa Pak. Saya kalau pakai ruangan ini jam-jam segini mesti gitu Pak. Tak stabil. Nah, ini benar Pak. Anu Pak, ada serangan DDoS. Ini sharingnya masih jalan. Udah enggak ya? Sharingnya jalan nih Pak. Tutup. Kosong. Tutup ya. Coba ya. Nah, saya sharing. Nah ini kena ini Pak. Nah ini saya filter pakai ICMP. Nah ini ada serangan kayak gini. Iya, tapi ini CMP Pak. Ini dari luar. Biasanya ini itu otomatis serangan otomatis itu dari luar saja. Nah iya. Harus diblokir. Nah iya. Ini kalau sudah ada seperti ini mesti internetnya mati Pak. Nah itu yang bikin ISS mati. Iya. Nah. Saya mesti monitor kalau apa namanya, kalau misalkan itu ya kan saya enggak punya akses ke sana Pak. Itu sudah pasti itu masih kayak gitu, serangan kayak gitu. Ini kalau udah serangan kayak gitu mati. Oke, kita lanjut aja. Ya, kita lanjut aja. Tapi ini yang YouTube udah mati ini. Nanti rekamannya nanti saya unggah ulang. Oke, jadi ini ya tadi kita lanjut. Kemudian konektor WiFi, antena WiFi. Jadi antena WiFi ini letaknya ada biasanya di mana, di belakang layar LCD-nya ini ya. Kemudian webcam, mikrofon, nah ini juga ada di depan. Tapi mikrofon ada yang di bawah ya, di depan ini, bawah keyboard itu ada juga. Tergantung dari merek si laptopnya ya, merek laptopnya. Nah ini adalah tempat-tempat atau panel-panel ya. Dan ini juga opsional ya, tergantung dari mereknya. Jadi kalau mereknya A ya mungkin letaknya beda, mereknya B ya beda. Apalagi nanti kalau yang slim.
yang tipis itu ya, itu sudah tidak apa namanya, sudah tidak ada model seperti ini lagi ya. Modelnya nanti sudah Type C ya, menggunakan apa namanya, pakai USB yang tipe C atau mungkin yang HDMI. Nah, HDMI-nya aja mungkin mini HDMI ya gitu. Jadi udah apa, simple. Bahkan mungkin line card-nya tidak ada. Jadi line card-nya nanti pakainya ya line card converter pakai Type C. Jadi kalau yang slim ya. Nah, ini panel-panel yang ada di depan keyboard ya. Ini juga sama ya, opsional, tergantung dari mereknya juga. Kemudian kalau dulu kita switch ke external monitor pakai FN ya, function F7 gitu ya. Kalau sekarang function F7 itu sudah tidak ada ya. Ini saya misalkan tekan function F7 itu sudah tidak berlaku. Sekarang pakainya Windows P ya. Kalau yang Windows 10 11 itu pakai Windows P ya. Windows P nanti akan muncul menu seperti ini. Tapi kalau dulu pakai XP masih pakai ini ya. Ada ya, bukan XP ya, tapi itu dari komputernya. Jadi komputernya ada function Fn plus sama F7. Kalau ini pakai Windows P ya. Windows P akan muncul seperti ini. Jadi ini PC only, ini duplikat. Jadi antara laptop sama monitor itu akan sama tampilannya seperti ini. Kalau yang di kelas ini sama, ini adalah ini duplikat. Kalau ini extend ini beda nanti tampilannya antara yang laptop sama yang di layar televisi itu beda. Jadi biasanya ini kalau untuk presentasi itu lebih enak kayak ini, sehingga kita melakukan aktivitas apa yang lain di sini di peserta tidak tahu, atau mungkin PowerPoint-nya kita akan memberi contekan ya, catatan gitu. Wah, aku nanti di sini catatannya ada di sini. Nah, ini ada catatannya, catatan lah gitu. Jadi ini catatan apa, sehingga yang akan dibicarakan di sini poin-poinnya sudah ada di sini. Jadi di sini slide PowerPoint-nya isinya hanya gambar-gambar saja. Jadi catatannya. Jadi kelihatan orang. Jadi yang namanya PowerPoint itu bukan kayak mahasiswa kalau presentasi itu biasanya pendahuluan, wah ditulis semua, bahkan dibaca. Wah ini presentasinya ini. Yang namanya PowerPoint itu ya dia namanya power itu kan berarti kan sesuatu yang unggul, yang lebih gitu. Poin-poinnya saja yang ditulis, atau hanya gambar-gambar gitu. Jadi kita menjelaskan gambar-gambarnya. Itu ini ya function. Kemudian ini extend. Kalau yang bawah ini second only. Jadi layarnya di laptop ini mati, nanti yang muncul yang di layar satunya. Biasanya kalau laptopnya mau pakai untuk nonton YouTube, nonton film bareng-bareng itu, daripada layar laptopnya juga nyala, udah langsung ke screen-nya saja. Jadi begitu. Kemudian ini adalah wujud dari docking ya, docking. Jadi kalau laptop, tapi ini bawaan dari laptop juga ya. Jadi ini di sini ada tempat untuk dockingnya. Jadi laptop itu paling bawah itu ada slotnya, slot untuk docking naruh. Dan ini satu paket biasanya ini, mereknya tertentu. Jadi kalau ini mereknya IBM ya ini laptopnya hanya untuk bisa IBM. Tapi jarang sekali orang yang menggunakan docking kayak gini ya. Jadi ini biasanya ada dua gitu ya. Kita punya dua alat ini. Satu di rumah, satu di kantor. Jadi pada saat mobile ya kita buka laptop gini. Tapi pada saat kita sampai di rumah, laptop kita taruh di sini saja. Nanti menggunakan keyboard, mouse, LAN, printer itu sudah otomatis terpasang di dockingnya ini. Jadi pasang udah langsung jalankan gitu ya. Jadi di laptopnya itu tombol-tombolnya tidak perlu masang-masang kayak gini, ribet kabel kayak ini sekarang ini kayak gini kan ribet gitu ya. Enggak. Tapi
sudah langsung terpasang dan ini langsung rapi itu ya. Jadi taruh. Nanti kalau di jalan ya buka gitu. Nanti kalau sampai kantor ya udah pasang di doctingnya lah. Tapi ini jarang ya, jarang orang menggunakan seperti ini. Hanya mungkin perusahaan atau mungkin bos-bos tertentu saja. Bahkan kalau saya amati juga di beberapa perusahaan juga jarang. Kecuali si vendornya sendiri ya, misalkan produk laptopnya HP itu, dia biasanya ada yang pakai kayak gitu. Tapi jarang. Bahkan saya juga jarang menemui menggunakan docking. Nah sekarang itu doctingnya itu menggunakannya adalah menggunakan ini flash disk ya. Kok flash disk apa? USB. Jadi di dalam USB itu nanti ada outputnya itu macam-macam. Ada HDMI, ada USB, ada LAN. Nah itu seperti itu. Jadi satu pasang USB atau Type C-nya, kemudian dia langsung terpasang ke semuanya. Printer juga ada langsung di situ. Jadi kalau pasang ya sudah pasang hanya satu konektor aja, pasang Type C gitu aja. Ya, gitu. Jadi wujudnya seperti itu. Jadi kalau saya tunjukkan ya, saya tidak tahu ini muncul enggak ya. Nanti bisa dicari ya, docking gitu ya di internet gitu. Kemudian jenis baterai ini juga pengaruh juga ya. Jadi ada jenis baterainya, ada yang NICD ya. Ini biasanya untuk game permainan ya. Nikel cadmium ya. Kemudian ada nikel metal hydride ya, NIMH itu untuk seluler phone ya, zaman-zaman dulu. Kemudian dulu bahkan ada dua model ya di seluler phone itu, Lion ya, Lion atau yang ini NIMH. Jadi nanti kadang orang, wah baterainya kalau HP pakai ini, ganti aja yang Lon atau lithium. Nah, kalau nikel mungkin tidak awet. Nah, jadi itu memang tergantung dari keluaran HP-nya ya, seluler phone-nya. Tapi kalau laptop pakainya sudah ini lithium polimer ya, dipol. Jadi bisa dipastikan ini gitu. Bahkan nanti sekarang itu sudah ada jumlah selnya berapa. Baterainya ada 4 sel. Ada 4 sel. Ya. Kalau dulu kan hanya satu gitu ya, 1 sel. Bahkan kalau yang ini laptop saya ini mungkin 6 sel ya. Saya punya ini yang laptop ini rusak ya, kemudian saya beli di online, yang lama saya bongkar. Nah, jadi isinya di dalam itu ternyata susunan dari baterai-baterai gitu. Baterai bulat-bulat itu disusun gitu. Nah, jadi ada 6 jumlahnya. Jadi kalau kita bongkar ya isinya kayak gitu. Kayak mobil mobil listrik itu juga sama. Isinya bukan satu blok baterai besar gitu enggak, tapi baterainya banyak tapi disusun di paralel, disusun banyak. Makanya biasanya kalau rusak satu sel ya sudah ganti semua gitu. Jadi belum ada yang bisa mengganti hanya satu sel baterainya, gitu belum ada. Satu itu. Kedua, kalau sampai terbakar itu cara memadamkannya susah kalau baterai itu. Baterai itu kalau sekali sudah kebakar konsleting ya sudah bakar berat gitu. Jadi dipadamkan itu agak susah. Jadi kalau kita nonton di YouTube itu dia yang nyervis baterai mobil itu sudah tempatnya sudah khusus. Jadi bawahnya ada kolam air gitu. Jadi nyervis ngecek gitu. Tapi begitu di situ terjadi konsleting kebakaran, itu langsung dia tekan tombol, langsung baterainya itu langsung rendam ke air.
kerendam ke air. Jadi kalau disemprot itu enggak bisa. Jadi matikannya itu direndam di air, dia akan mati. Itu kalau kita lihat di YouTube itu ada. Kemudian konfigurasi laptop yang paling penting ini juga ini ya, konfigurasi daya. Jadi di laptop itu ada, bahkan bukan hanya di laptop ya, di PC itu kalau di BIOS-nya ada ACPI. Jadi ini begitu shutdown dia bisa langsung mati ya. Kalau dulu kan masih menggunakan saklar ya, switch on off gitu. Ya, off itu era tahun berapa itu peralihan dari on off ke switch. Itu komputer lab itu dulu banyak yang bolong ya, maksudnya ceplong itunya, tombolnya itu karena nekannya terlalu keras gitu. Jadi kemudian di dalam pengaturan ini ada mode ya, mode sleep, hibernate, sama mati, shutdown gitu. Ya, jadi kalau sleep ini kondisinya masih bekerja semua ya, masih bekerja semua karena apa yang ada di layar ini itu direkam di memori ya, direkam di memori. Tapi beda dengan hibernate ya. Hibernate ini apa yang ada di sini itu direkam di hard disk, di file ya. Kalau punya saya ini di sini pilihannya selalu hibernate, ada hibernate, shutdown, sama lock, ini restart. Jadi pengaturannya itu ada di power ya, ada di power. Nah, di sini ada beberapa standarnya ya. Mulai dari S0 ini berarti di sini kondisi CPU running ya, nyala, normal. Kemudian S1 ini CPU dan memori dia masih membutuhkan receive power ya. Tapi tidak digunakan ya. Jadi powernya itu sedikit mati, down. Kemudian yang S2 ini di sini CPU-nya off, tapi memorinya masih bekerja, ya, memorinya masih bekerja. Ya, jadi di sini sistem is lower, ya, mode, ya, lebih rendah dibandingkan dengan yang S1. Ya. Kemudian yang S3 ini dia suspend, ya. Jadi di sini kondisi di sini CPU mati, memorinya set slow ya, dan dia aktivitas yang ada di sini itu disimpan ke dalam memori ya. Biasanya di sini disebut dengan ini apa, sistem state ya, atau sleep ya, atau suspend ya, gitu. Jadi kondisinya ini kalau kondisi ini itu baterainya masih bekerja. Jadi kalau kita nyimpan ini dalam jangka waktu yang lama, itu komputernya akan terasa hangat, panas terus itu, karena dia bekerja terus. Jadi nanti lama-lama kalau baterainya sudah habis ya, apa yang kita tampil di sini hilang semua, tidak ada. Ya. Kemudian kalau yang S4 ini, yang ini tadi yang disebut dengan apa namanya, hibernate. Jadi semua aktivitas tampilan di sini itu disimpan di dalam hard disk, di file. Ya. Jadi kalau kita buka file di sini belum kesimpan itu, nanti buka lagi kondisinya masih kondisi itu. Nah, saya seringnya pakai itu. Jadi kalau buka kerjaan gitu banyak gitu, nanggung gitu dari kantor mau dilanjutkan di rumah, atau dari rumah mau lanjutkan ke kantor, udah mainnya hibernate itu aja. Nah, itu pengaturannya ada di power. Nanti di power ini, di power di apa namanya, BIOS itu di control panel itu nanti ada pengaturannya untuk ini apa namanya, apakah itu statusnya hibernate itu pada saat menekan apa gitu ya. Kalau defaultnya kita menekan power itu shutdown. Nah, tapi kalau punya saya tekan power, saya langsung opsinya adalah saya ubah ke hibernate. Layar monitor ini ditutup, defaultnya biasanya sleep, ya, sleep. Tapi kalau saya punya saya atur
layar monitor ditutup itu defaultnya adalah hibernate langsung. Jadi mengkondisikan kondisi itu. Jadi kalau sampai lupa gitu, ya sudah langsung tutup gitu, dia langsung hibernate. Tapi nunggu dulu biasanya. Tutup, nanti lampunya akan kedip-kedip dulu, ya. Kalau harddisknya SSD atau NVMe atau M2 cepat ya. Tapi kalau harddisknya masih menggunakan harddisk ya, masih menggunakan perangkat keras itu piringan, nah itu agak lama juga. Beda gitu kalau pakai SSD atau pakai M2, jadi lebih cepat. Kemudian konfigurasi laptop untuk nirkabel ini ada yang Bluetooth, ada yang WAN, WiFi ya, WAN seluler. Jadi Bluetooth rata-rata di komputer kita itu sudah disediakan ya, ada Bluetooth-nya. HP sudah ada Bluetooth-nya ya, gitu. Kemudian untuk WAN seluler ini juga bisa menggunakan WiFi ya, atau Bluetooth ya, atau kabel USB ya, pakai tethering itu ya untuk koneksi jaringan. Nah, kemudian untuk WiFi itu juga beda-beda ya, tergantung dari spek komputernya, apakah dia 80211A, B, atau G. Itu bisa kita lihat menggunakan CPU set ya, tools pakai CPU set kita bisa lihat hardware kita di komputer kita itu hardware-nya terpasang apa saja itu bisa kelihatan. Kalau enggak ya di device manager ya, device manager itu juga akan kelihatan. Tapi harus tahu kalau di device manager. Tapi kalau di CPU set akan muncul tampilan. Kemudian untuk ekspansi slot ini ekspansi slot. Nah, rata-rata sekarang itu laptop ekspansinya hanya menyediakan sedikit ya. Kayak ini punya saya ini hanya 2 USB, 1 HDMI dan 1 USB Type-C ya, tipe C. Kemudian ada SD card. Nah, SD card. Tapi ini karena sudah di-upgrade terus SD card-nya ini tidak berfungsi punya saya nih. Jadi kalau saya pasang itu tidak detect. Jadi SD card-nya itu error. Tidak bisa mendeteksi perangkatnya. Karena upgrade hardware-nya itu mungkin drivernya mungkin tidak mengenal atau gimana itu. Jadi memang pada saat kita upgrade itu ada plus minusnya ya. Kadang ada hardware yang nanti tidak berfungsi. Kemudian memori ya, memori flash ini dulu SSD ya. SSD ini dulu dipakai untuk flash drive eksternal, tapi sekarang sudah dipakai untuk internal. Kemudian kartu flash SD, SDHC. Kemudian memori. Kemudian smart reader ya. Ada kartu cerdas ya. Nirsentuh ya istilahnya smart reader. Memori SODIMM ini juga beda-beda, yang 32 bit sama yang 64 bit. Jadi pastikan kalau beli upgrade SODIMM itu pastikan serinya yang benar. Jangan sampai keliru. Komputernya 64 bit tapi belinya yang 32 bit. Nah, nanti tidak cocok. Ini 32 bit ada yang 72 pin, 100 pin, 64 bit ada yang 144, 200 pin, 204 pin. Nah, jadi mungkin kalau yang terbaru mungkin yang ini 204 pin. Mungkin sekarang nggak tahu berapa. Dan DDR-nya kan sekarang sudah beda ya. Kalau dulu kan hanya DDR2, DDR1, sekarang DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 kalau tidak salah sudah muncul. Kemudian secara layoutnya ya, di mainboardnya itu juga beda antara yang laptop dan desktop. Jadi kalau desktop itu dia lebih ke ini ke persegi ya, 4 ini. Jadi kalau laptop ini dia dipangkas ya,
Jadi kayak gini tuh dipangkas. Jadi area-area yang kosong tidak ini dipangkas. Dan biasanya kalau laptop ini layernya jauh lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di MCB ya, ini kan namanya mainboard ini dasarnya dari MCB. Ya, MCB. Itu biasanya kalau MCB, kalau dulu kita mungkin yang dari elektro atau pernah praktek-praktek dulu ya, itu MCB itu kalau yang umum dijual di pasaran itu 2 layer. 2 layer itu hanya layer bawah sama atas gitu. Atau mungkin 1 layer aja. Nah, biasanya gitu. Atau 1 layer atau 2 layer. Terus nanti ada juga yang 3 layer. 3 layer itu berarti MCB-nya ditumpuk. Jadi ada atas, tengah, sama sini. Nanti layar tengah itu juga ada jalurnya lagi. Atau mungkin ada lagi 4 layer. 4 layer berarti MCB-nya tumpuk lagi. Jadi di tengah itu ada 2 sekat lagi. Kayak roti lapis legit itu ya. Kayak roti lapis legit itu kan di layar-layarnya kayak gitu. Nah, itu kalau di mainboard itu lebih cenderung kadang motherboardnya itu agak tebel ya, karena banyak layarnya. Layarnya itu berlapis-lapis. Jadi kalau kita lihat di sini ada kayak buletan warnanya putih itu, oh dia masuk ke dalam layar ke bawahnya. Nanti kalau buletan itu di bawahnya tidak ada tembusannya, oh berarti ini masuk layar yang di tengah. Tapi kalau buletan putih itu di atas kelihatan, bawah kelihatan, oh berarti itu layar atas dengan layar bawah. Jadi gitu. Jadi kalau yang rusak sudah layar dalam kayak gitu ya sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau yang rusak layar atasnya biasanya masih disolderi, ya, di jumper gitu ya. Biasanya karena korosi ya, korosi mungkin karena kena binatang ya, kotoran binatang itu biasanya itu seperti itu. Dulu sering itu bongkar komputer, konsleting mati, rusak. Kenapa Pak? Oh di dalamnya ada cicaknya, ada coro, ada kotoran binatangnya. Jadi biasanya itu komputer-komputer yang di gudang gitu ya, di gudang itu kayak gitu. Terus printer itu juga sering, printer yang besar itu, Epson itu kalau dibuka, ada kotoran, baunya udah karuan ya itu, jadi kotoran. Jadi biasanya, ini udah konsleting, ini rusak, ini dibersihkan, jalur-jalurnya udah kepotong semua, jadi harus ganti. Nah, kalau komputer biasanya kayak gitu mungkin ketumpahan ya, cairan. Kalau mungkin air mungkin masih oke, tapi kalau cairannya itu cairan gula, kopi, ya, teh, nah gitu di dalam itu udah jadi endapan gitu ya cairannya. Tapi kalau air mungkin, tapi kalau kondisinya komputernya mati mungkin oke, tidak masalah. Tapi kalau kondisinya nyala, ketumpahan itu ya sudah, mungkin nanti bisa rusak gitu ya. Saya pernah waktu itu layar monitor di rumah saya itu ketumpahan air. Ketumpahan airnya itu bukan ketumpahan saja, tapi di sini saya naruh gelas. Kemudian di belakang itu ada sofa tidur. Nah, sofanya itu roboh, gitu. Roboh kena gelasnya itu, airnya kena ke layar LCD-nya. Udah layar LCD-nya langsung di pojok itu langsung ada hitam gitu, ada bentuk hitam gitu, kayak kebakar ya, konsleting gitu. Jadi rusak gitu, belang gitu. Itu kayak yang dikasuskan siapa itu kemarin tuh ya, ijazah palsu itu ya, Roy Suryo itu coba itu lihat itu, nah, gambarnya itu di pojok itu kan ada hitam-hitamnya itu. Nah itu kalau itu ada hitam-hitamnya berarti reprinting ya, biasanya kadang itu dia masih bersikukuh gitu. Nah kalau padahal sekarang itu zaman dulu tuh ijazah itu kalau disimpan di tempat lembab itu terus ada nganunya, kadang kalau lembab itu ada pola airnya, ada kayak jamur gitu. Nah, itu kalau di scan atau di fotokopi itu polanya kelihatan.
Nah, kayak punya saya itu ijazah saya yang S1 itu kalau itu tidak segera dilaminating itu seperti itu. Nah, zaman dulu kan tidak ada laminating. Apa dilaminating kan ya? Istilahnya kalau dulu laminating, kalau sekarang bukan laminating tapi press. Jadi yang di apa yang dianu hanya tepi-tepinya saja. Jadi tengahnya ada kayak masih ada rongga udaranya. Jadi kalau ini digunting, misalnya ditarik masih bisa. Tapi kalau di laminating itu sudah kayak dilapisi ini apa namanya plastik gitu ya. Jadi plastiknya udah menyatu dengan kertasnya. Jadi ijazah saya dulu tuh saya laminating, tapi ada dulu ijazah S1 itu enggak saya laminating karena masuk di stop map itu ya sudah untuk pola-pola coklat-coklat kayak gitu. Karena lembab. Nah, gitu. Jadi begitu di fotokopi ya kelihatan polanya kayak lembab-lembab gitu fotokopi. Karena usia kertasnya itu beda kalau mungkin kertasnya kertas yang glossy atau apa gitu ya. Tapi jarang ya. Ijazah itu pakai kertas glossy apalagi zaman dulu ya. Kemudian prosesor lah, ini prosesor juga sama ya. Di sini ada wattnya, jenisnya. Ya. Ini juga bisa kita lihat di CPU set ya. Di CPU set itu bisa kelihatan. Oh prosesornya saya itu pakainya Intel Core 2 Duo atau Core i5. Ya, jadi jangan ada stikernya gitu. Kalau sekarang kan Core i5, Core i3, Core i9 itu kan ada stikernya itu. Nah, ini laptop saya malah stikernya ada dua ini. Satu Core i5 generasi 9, satunya Core i5 generasi 8. Nah, saya sendiri sampai bingung ini laptop saya ini generasi 9 atau generasi 8. Karena ini dulu saya pernah masang prosesor rakit itu di dalam prosesornya itu ada kertas terus di dalamnya itu ada stikernya ini. Stikernya tak tempel di sini aja. Kemarin ada yang merakit lagi Core i9 PC gitu ya. Terus saya tanya, "Nah, ini ada stikernya mau dipasang enggak?" "Oh, pasang Mas di casingnya." Misalnya tempelnya di casing. Nah, gitu biar menunjukkan oh ini komputerku ini Core i9 nah, generasi berapa, Core i7 generasi berapa. Nah, ini bisa dilihat juga di CPU set. Kemudian, nah ini penggantian laptop itu yang bisa diganti apanya? Nah, baterai yang pertama, baterai. Tapi kalau baterainya tanam gimana Pak? Ya bisa, harus bongkar. Rata-rata sekarang itu baterainya baterai tanam semua di laptop. Dan biasanya awet. Kayak HP itu sekarang itu rata-rata HP itu awet-awet semua. Tapi yang tidak awet apa? Baterainya. Saya punya HP ini kemarin saya ganti tahun awal 2024 gitu. Yang sebelumnya beli itu tahun 2016 kalau tidak salah. 2016 baru ganti tahun 2024. Itu kelemahannya apa? Di baterainya. Baterainya melempung. Jadi yang tanam gitu lama-lama ini kebuka gitu. Buka kenapa ini? Lama-lama melempung. Karena apa? Waktu itu saya kebiasaan kalau ngecas itu sampai rumah cas, tancap cas, mau tidur tancap cas sampai pagi. Sampai pagi jadi kecas terus, jadi panas. Nah, yang benar itu adalah baterai sedikit dicas, begitu penuh cabut. Kayak laptop juga, pada saat kita pakai ini kita cabut, kecuali kalau kita menggunakan aktivitas seperti ini. Ini power selalu saya pasang karena saya menggunakan aktivitas Zoom ini berat. Ini kalau saya cabut, ini baterai paling setengah jam langsung habis. Jadi cabut itu baterai langsung habis. Jadi makanya ini saya tancap. Kalau
tidak kondisi untuk zoom atau ini OBS kayak gini, ini baterai bisa tahan 2 jam. Apalagi di cuaca ruangan AC mungkin bisa sampai 2,5 jam. Jadi pasang. Nanti kalau pas indikatornya low baru pasang. Kalau enggak ya dilepas. Nah itu kebiasaan kita ya biasanya. Ini yang bisa diganti adalah baterai. Diganti ya, bukan di-upgrade, tapi diganti. Tapi serinya harus sama. Kemudian prosesor tapi jarang ganti prosesor di laptop. Paling memori pun juga tergantung dia on board atau enggak, ada slot tambahannya untuk tambahan untuk upgrade atau enggak. Kalau enggak ada ya diganti ya. Yang tadinya 8 GB jadi 16 GB satu keping atau 32 GB satu keping. Kemudian media penyimpanan itu juga bisa diganti. Media penyimpanan itu bisa diganti. Kemudian CD-ROM. Nah, CD-ROM itu bisa diganti. Yang tadinya CD-ROM diganti DVD. DVD bisa. Atau biasanya dilepas DVD-nya dipasang hard disk. Rata-rata kayak gitu kadang. Aku mau nambah hard disk lagi. Ya berarti CD-ROM-nya dinonaktifkan, Pak. CD-ROM-nya tempatnya dibelikan, tempatnya itu nanti dipasangi hard disk, kemudian dipasang. Jadi CD-ROM-nya jadi tidak ada, tapi dia jadi hard disk. Jadi hard disk-nya ada 2 gitu. Tapi ada laptop yang memang menyediakan 2 slot hard disk. Yang satunya NVMe, yang satunya SATA. Gitu. Jadi ada 2. Kemudian keyboard juga bisa kita upgrade, kita ganti. Kita ganti kalau misalnya ada trouble, kita ganti juga bisa. Kartu jaringan kita ganti bisa. Kartu jaringan di dalam itu berupa kayak kayak kartu gitu. Jadi modelnya kayak kartu. Mungkin tadi di sini ada ini. Nah, ini kayak gini. Jadi kartu jaringan itu di sini seperti ini, kayak memori itu. Jadi di dalam laptop itu modelnya kayak gitu, slot gitu. Ini kartu jaringannya. Itu bisa diganti. Kalau rusak bisa diganti atau mau di-upgrade kartu jaringannya bisa. Kemudian apa ini? Mainboard. Kalau mainboard itu ya ganti paling, tapi dengan spek yang sama. Casing juga bisa diganti ya. Tapi dengan spek yang sama. Biasanya kalau casing karena patah, biasanya engselnya itu patah, yang sering itu engselnya remuk itu ya patah, jatuh ya. Karena laptop sekarang itu cenderung jatuh itu aman karena hard disknya sudah pakai SSD. Kalau zaman dulu jatuh udah pasti datanya hilang, rusak. Nah ini adalah pengaturan yang tadi power di kontrol panel, jadi pengaturannya nanti bisa dilihat. Ini berlaku juga untuk PC juga ya. Untuk PC berlaku juga, untuk laptop berlaku juga. Jadi kalau PC itu daripada di shutdown matikan semua, mending hibernate. Tapi kalau hibernate PC ada satu syaratnya, tidak boleh dilepas powernya. Jadi setting hibernate, powernya stop kontaknya dimatikan, ya percuma, dia tidak punya daya untuk nyimpen ini. Jadi tidak boleh dimatikan. Tapi biasanya kalau PC di rumah kan dimatikan, stop kontaknya dicabut, atau di servernya matikan. Jadi tidak bisa nyimpen gitu ya. Nah ini settingannya, jadi nanti misalkan on hard disk, after, nah ini jadi off hard disk. Jadi setelah 60 menit hard disknya berhenti muter. Ini kalau misalnya pakai hard disk. Tapi kalau pakai SSD ini tidak ada. SSD ya tidak mungkin muter ya. Kemudian sleep, nah, mode sleep. Sleep dia otomatis sleep setelah berapa menit. Nah, atau hibernate setelah berapa menit. Biasanya kalau saya sleep ini saya pilih non, tidak. Tapi yang hibernate ya. Hibernate after misalkan 5 menit. Misalkan ini saya tinggal kayak gini 5 menit, ini nanti tidak ada 5 menit ya, 3 menit itu dia nanti akan mati. Tutup mati. Jadi
Kalau dulu kan modelnya apa ya, Windows XP dulu screen saver ya, screen saver, terus nanti kalau ditekan atau digoyangkan mouse-nya nanti muncul login password-nya. Kalau ini enggak, saya ini Hibernate, ditinggal 2 menit gitu enggak ada respon, ini langsung dia Hibernate nanti nyalakan minta login password. Ini kalau mau saya demokan enggak bisa, yang cabang-cabang enggak bisa, tapi yang di sini nanti bisa, yang di kelas ini nanti bisa saya demokan nanti Hibernate nanti seperti apa, bisa yang hadir di kampus ini 605. Mungkin nanti yang di cabang kalau ada yang mahasiswanya hadir nanti bisa didemokan Sleep Hibernate seperti apa. Nah, ini komponen-komponen laptop ya kalau dilepasi, tapi ya jangan coba-coba melepasi komponen laptop ya, nanti bisa melepasi nanti masang bingung, ini kok sisa, ini kok enggak ada, ini lupa ini di mana. Nah, ya. Nonton YouTube bongkar, bisa bongkar begitu baru masang enggak bisa. Kemudian perangkat seluler juga sama, ini perangkat seluler ini isinya hanya mainboard kayak gini aja. Jadi mainboard tertanam di satu, setelah itu ya baterai sama LCD, udah komponennya hanya itu. Ya. Tapi kalau paket-paketnya ada ini ya, biasanya ada handset ini. Tapi sekarang charger sudah tidak disediakan ya. Kalau dulu beli HP itu di dalamnya sudah ada chargernya. Kalau sekarang enggak, chargernya beli sendiri, terpisah. Jadi HP ya sudah cuman HP aja gitu, enggak ada chargernya, bahkan enggak ada ini handsetnya itu enggak ada. Handsetnya itu enggak ada. Ini saya kemarin beli ya enggak ada handsetnya, udah ini tok. Kebetulan paketnya beli ini ada free charger. Jadi chargernya di luar, terpisah, enggak di dalam satu paket ini enggak. Kalau dulu kan satu paket, tapi enggak tahu yang merek yang lain ya. Kemudian SD card ya, itu satu SD. Dulu HP itu ada slot SD-nya karena memorinya rata-rata dulu itu hanya 4 GB atau 8 GB. Kalau sekarang udah besar. Ini punya saya memorinya 256 GB. Jadi di sini untuk sistem, untuk data udah cukup gitu. Jadi ya walaupun ada slot SD card-nya ada, tapi gantian sama kartu ya, kartu SIM-nya. Jadi kalau SIM-nya dipasang 2 maka SD card-nya tidak bisa dipasang. Tapi kalau kartunya dipasang satunya bisa dipasang SD card. Jadi waktu itu sama penjualnya disarankan tidak perlu Pak pakai SD card karena ini memorinya sudah besar. Ya, memorinya udah 256 gitu. Ada yang seri yang tinggi lagi memorinya udah 512 GB. Ada yang 128 ya, memorinya. Jadi udah cukup besar. Jadi di sini untuk nampung video, ngerekam video gitu ya udah cukup, enggak butuh SD card. Kalau dulu kan masih keterbatasan. Kita ngerekam, nonton WA-nya ada videonya, download. Akhirnya lemot ya, HP-nya lemot gitu. Begitu kita lihat yang sistem C-nya merah gitu. Nah, itu penuh. Jadi ini harus dihapus atau dipindah ke yang itu. Atau mungkin salah pengaturan juga bisa. Video atau foto itu save default-nya larinya ke sistem, bukan lari ke SD card. Itu harus diatur. Jadi kalau ada foto, di situ ada pengaturan simpennya kemana default-nya, simpennya ke SD card-nya, jangan ke sistem. Kalau sistem nanti akan mempengaruhi ini sistemnya. Video juga, kemudian kalau WA itu langsung ke sistem ya, WA itu tidak bisa diarahkan nyimpennya ke SD card, tidak bisa. Paling kalau WA itu kita atur
tidak langsung download. Nah, jadi ada kiriman gambar, kiriman video dari WA itu tidak langsung download, tapi nanti dipilih pada saat kita buka saja baru download. Kalau enggak. Gitu. Jadi itu untuk mengatur kapasitas juga. Jadi kalau enggak, sistem kita penuh nanti pasti. Jadi harus rajin-rajin memaintenan kalau di seluler ya. Kalau enggak nanti sistemnya lambat, ya sudah, buat nelpon, buat WA lambat ini. Saya ini mau lambat banget ini HP ku lah. Kadang gitu. Ya, buka WA lambat. Kemudian ini dulu ya, PDA. Ini dulu eranya tahun-tahun berapa ini, 2004 itu, ini keren gitu ya punya PDA. Saya punya ini, yang ini PDA. Tapi sekarang PDA hardware seperti ini sudah jarang, karena sudah digantikan dengan HP ya. Di HP di sini kalender sudah ada semuanya, bahkan untuk manage, untuk note, di sini sudah ada semua. Dulu ini PDA ini ya, ketoknya kok orang sibuk gitu ya pakai PDA itu ya. Di kantong kanan PDA. Belum masih ada dulu itu namanya pager. Pager itu dulu gantinya, kalau dulu tuh sebelum ada SMS itu pakainya pager. Bahkan ada lagunya ya. Titit pagerku berbunyi. Nah itu lagunya siapa itu. Nah, itu pager. Jadi nanti kita nelpon ke operatornya, minta tolong kirim pesan ke nomor ini. Segera hubungi kantor. Nah, udah gitu. Nanti dari sana bunyi. Oh, segera hubungi kantor. Nah, nanti nelpon. Cari wartel atau dari mana gitu ya. Nah, hubungi kantor ada apa? Nah, gitu. Pakainya pager dulu. Ya. Itu langganan juga pakai pager. Jadi kita harus nelpon ke operator, minta tolong disampaikan ini ke sana. Kemudian setelah itu muncul SMS HP, SMS HP seluler itu pager sudah tidak berfungsi lagi ya, pager. Kemudian ada ini PDA ini untuk ini digital assistant. Jadi kalau ada schedule catatan apa, kalau di HP ini sekarang udah pakainya ini kalender ya. Jadi kalau saya di sini udah pakai di sini kalender. Jadi kalender di sini kita lihat itu bisa. Kalau di sini mungkin di HP saya ini kalendernya di sini sudah ada. Oh ini kapan besok apa, acara apa. Jadi mengingatkan, nanti kurang dari 10 menit di sini ada warningnya. Kurang dari 10 menit ada warningnya. Jadi membantu. Ini PDA ini sudah digantikan di sini, di HP sekarang. Kemudian perangkat seluler yang lainnya ini bisa terhubung ke jam pintar. Jam dulu banyak ini sekarang jam-jam kesehatan, jam olahraga ya, untuk ngatur bakar kalori gitu ya. Oh ini lari, kita sudah jalan sekian kilo nanti dilihat di HP. Oh ini berarti sudah bakar kalori sekian kalori ya. Berarti targetnya berapa nanti di sini ada kelihatan. Kemudian denyut jantung, ya, tensi nanti bisa monitoring ya pakai jam tangan itu nanti bisa untuk monitoring kesehatan itu. Biasanya para olahragawan itu pakainya jam-jam seperti itu. Nanti habis itu biasanya ngelihat jamnya. Jadi dia sebetulnya ngeklik itu bukan ngelihat jamnya. Tapi ngeklik itu dia ngelihat denyut jantungnya, ngelihat sudah jalan berapa ribu, berapa ratus langkah. Ya. Kemudian handset cerdas ini kita bisa menerima ya lewat ini headset cerdas. Atau kita nelpon juga bisa ya. Nelpon pakai voice namanya. Rumah gitu. Nanti langsung nelpon rumah gitu. Jadi bisa kita setting voice gitu. Ya. Setting rumah gitu, misalkan anak gitu. Atau biasanya di sini setting 1. Oh 1 itu berarti nelpon siapa. Ini tidak perlu disentuh. Kemudian perangkat GPS ini HP kita juga sudah rata-rata sudah ada GPS-nya ya. Ini kamera juga, kamera kita bisa
mendeteksi bahasa Inggris, di scan pakai kamera langsung bisa menerjemahkan ya, bahasa Jepang, bahasa yang aneh-aneh gitu, di capture gitu dia langsung menerjemahkan. Jadi kamera cerdas bisa. Kemudian elektronik ya, untuk baca PDF gitu. Nah, ini yang paling penting adalah ini ya, pada saat kita lakukan perawatan, HP itu rentannya adalah kalau jatuh layarnya pecah, ya sudah akan terganggu, karena ini di sini sudah pakainya touchscreen ya, retak itu sudah terganggu dia. Tapi kalau laptop ya ini kena tumpahan apa-apa. Makanya yang paling sering dibersihkan adalah kalau HP itu ya layarnya ini. Jadi layarnya ini harus sering dibersihkan ya, pakai alkohol gitu. Kalau saya biasanya kalau di rumah pakai alkohol, pakai tisu, atau pakai tisu yang tisu sobek itu ya, atau tisu galon. Nah, tisu galon itu kan ya rodok ada semriwingnya alkoholnya. Nah, itu buat bersihkan ini, kemudian setelah itu pakai tisu kering. Nah, sering-sering ini dibersihkan. Ini sebetulnya banyak mengandung kuman kotoran HP, karena pernah ada science projectnya anak saya SD, waktu itu kelas 4 SD, dia beli roti tat ya, roti ini roti sobek itu satu diusapkan di HP, kemudian ada yang diusapkan di tanah, ada yang di lantai, kemudian ada yang di apalagi, kemudian setelah itu dimasukkan di plastik, dibungkus rapat, kemudian disimpan. Yang paling banyak berjamur atau yang lebih dulu berjamur adalah yang dioles di HP. Jadi kalau waktu itu saya juga ikut melihat, wah ini yang paling banyak jamurnya yang ini, yang dioles HP. Nah, berarti HP itu banyak kumannya itu yang di layarnya. Mungkin kan, apalagi kalau HP-nya dipakai gantian-gantian. Habis makan tidak cuci, pegang sini. Habis main apa, tidak cuci, langsung pegang HP. Itu agak rentan. Kondisi juga pengaruh ya, panas sekali atau dingin sekali ini juga tidak boleh. Kemudian perlindungan tas itu juga perlu. Tasnya ini tas khusus ya, jadi tasnya itu sekarang itu body bag istilahnya ya, ada pelindungnya gitu ya, jadi tasnya jatuh itu aman, tidak apa-apa. Jadi kalau zaman dulu kan tasnya tas tipis gitu ya, senggol sidik, kesambruk sidik, natap pintu gitu, HP-nya udah laptopnya udah hancur. Ini sekarang tas-tasnya itu udah macam-macam ya. Tasnya sendiri juga mahal ya. Kalau pakai tas bawaannya itu sangat tipis ya, bawaannya laptop. Ini yang terakhir adalah identifikasi masalah. Ini kalau troubleshooting kurang lebihnya sama dengan yang PC ya. Dan ini troubleshooting juga perlakuannya sama seperti kalau kita troubleshooting di hardware yang lain, printer, monitor, PC, laptop, ya. Kemudian perangkat-perangkat elektronik yang lainnya itu sama prosesnya, troubleshootingnya ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan ya untuk temuan ke-9 ini ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Rujiono, Pak Rusito? Ada Pak Doni. Ada nggih. Oke. mana? Oke, untuk yang YouTube nanti ini saya unggah ulang ya, karena tadi kepotong. Nah, internetnya mati tadi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Makasih. Terima kasih Pak Doni. Oke.
Thank you.